Halo teman-teman semua, bertemu lagi dengan saya Cynthia Mikrisna. Pada video sebelumnya kita sudah belajar tentang dimensi manajemen dan kepemimpinan gereja. Pada video kali ini kita akan kembali melihat dimensi yang berikut dari administrasi gereja baru, yaitu dimensi organisasi gereja. Nah, teman-teman, secara umum organisasi merupakan suatu perkumpulan atau wadah bagi sekelompok manusia atau orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Di dalam konteks kehidupan bergereja, organisasi merupakan satu kesatuan tubuh yang dimana Yesus Kristuslah yang menjadi kepalanya, dan juga dilengkapi organ-organ yang mempunyai tugasnya masing-masing. Nah, untuk menuntun kita kepada organisasi yang lebih baik ke depannya, maka ada aspek-aspek yang perlu kita perhatikan dan yang perlu kita terapkan dalam kehidupan organisasi gereja, yaitu aspek yang paling utama adalah Roh Kudus. Roh Kudus merupakan aspek yang paling utama di dalam kehidupan organisasi gereja. Jika ada suatu gereja yang tidak mengakui bahwa Roh Kudus yang utama dari kehidupan organisasi gereja, maka gereja tersebut tidak akan memiliki hikmat dan kekuatan untuk melaksanakan dan mengelola setiap penata layanan yang ada dalam gereja itu. Kemudian aspek yang kedua ialah pembagian kuasa. Nah, di sini bukan kekuasaan, tetapi pembagian kuasa. Roh Kudus telah memberikan kuasa atau talenta yang berbeda-beda. Maka dari itu, kita harus berhikmat dalam pembagian tugas yang ada dan mengerjakan sesuatunya itu berdasarkan roh. Nah, kemudian aspek yang selanjutnya teman-teman yaitu fungsi sistematik atau tidak terpisah. Bahwa organ-organ yang ada di dalam organisasi itu merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Kemudian, aspek yang selanjutnya yaitu aspek ketergantungan satu dengan yang lain. Nah, karena perbedaan yang dimiliki, perbedaan fungsi, perbedaan tugas-tugas, maka organ-organ yang ada dalam organisasi itu saling bergantung satu sama lain, saling membutuhkan dan saling melengkapi. Tidak ada yang boleh meninggikan diri atau merendahkan dirinya, karena semuanya saling membutuhkan dan saling melengkapi dalam kehidupan organisasi gereja yang lebih baik. Kemudian, aspek yang terakhir yaitu adanya keseimbangan antara otoritas fungsi dan otoritas posisi. Nah, teman-teman, di dalam gereja ada satu kesatuan tubuh meskipun mempunyai tugas yang berbeda-beda. Gereja merupakan organisme kasih karunia. Oleh karena itu, sebagai pemimpin dan manajer dalam suatu organisasi gereja, maka kita harus melayani jemaat berdasarkan karunia yang kita miliki. Nah, dalam pembagian tugas juga kita harus membagikan tugas kepada orang-orang yang bertugas itu berdasarkan karunia yang mereka miliki atau talenta yang mereka miliki. Karena karunia yang dimiliki seseorang itu tidak dapat dipertukarkan, namun dapat dikembangkan. Nah, teman-teman, di dalam dimensi organisasi gereja dikenal dimensi budaya organisasi. Nah, ada perangkat budaya gereja untuk membangun pola sikap, yaitu nilai yang sesuai dengan kehendak Allah atau yang Tuhan Yesus lakukan, kemudian norma perilaku yang sesuai dengan buah-buah roh. Kemudian ada iklim yang terjadi di dalam budaya gereja, yaitu adanya persepsi dari umat dan adanya persepsi dari presbiter atau majelis jemaat. Nah, kedua persepsi ini harus memiliki keseimbangan, tidak ada yang boleh menonjolkan diri. Nah, kemudian ada budaya organisasi yang bersifat negatif.
Misalnya, adanya ketidakseimbangan antara otoritas fungsi dan otoritas posisi. Nah, jika ini dibiarkan, maka akan terjadi pembekuan dan sulit untuk dirubah. Nah, maka dari itu, untuk mematahkan budaya lama, kita perlu mengetahui pemahaman atas definisi reformasi atau perubahan, yaitu yang pertama kita melakukan unfreezing atau mencairkan keadaan yang ada. Setelah kita mencairkan keadaan, kita melakukan exchange atau melakukan perubahan terhadap keadaan tersebut. Kemudian kita melakukan refreezing atau pembekuan kembali setelah kita melakukan perubahan pada keadaan tersebut. Nah, ini perlu kita pahami untuk menuntun kita kepada organisasi yang lebih baik. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Sampai jumpa.